Yang pertama, kita akan lihat total mutasi. Sebagaimana yang saya bicarakan tadi, bahwa ini adalah untuk melihat seluruh kegiatan bisnis dari calon debitur tersebut, baik sales-nya atau besarnya omset dan kemudian besarnya biaya untuk mendapatkan sales tersebut. Nah, karena di rekening koran ini banyak transaksi atau ada juga transaksi-transaksi yang di luar bisnis, maka khusus untuk total mutasi, baik debit maupun kredit, kita buatkan netnya. Ya, maksudnya adalah agar kita bisa mendapatkan berapa besar sales yang sebenarnya. Nah, untuk transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan bisnis, kita keluarkan dari mutasi yang ada di rekening. Apa saja yang harus kita keluarkan? Yang pertama adalah pencairan kredit. Kalau si debitur mendapatkan pencairan kredit dan di-store atau dikreditkan ke dalam rekening ini, artinya apa? Kalau tidak kita keluarkan, maka salesnya itu bisa bertambah besar. Padahal dia itu bukanlah transaksi dari bisnis atau dari salesnya. Jadi kalau tidak kita keluarkan pencairan kredit, seolah-olah salesnya calon debitur tersebut besar. Jadi untuk itu, yang pertama yang kita sesuaikan adalah, atau yang kita buang dari transaksi tersebut adalah pencairan kredit. Kemudian pembayaran angsuran itu juga dihilangkan atau dikeluarkan dari mutasi. Kemudian yang kedua, yang perlu juga dikeluarkan dari transaksi di rekening koran adalah biaya-biaya administrasi, kemudian biaya bunga, pendapatan bunga, kemudian juga biaya materai, itu juga dikeluarkan dari transaksi yang ada di rekening koran. Kemudian yang ketiga adalah tolakan masuk, itu adalah yang gagal untuk masuk ke dalam rekening tersebut karena ditolak oleh Bank Indonesia. Jadi si buyer-nya itu tidak mempunyai uang. Nah, kalau tidak kita keluarkan, seolah-olah uang itu ada atau sales-nya itu ada. Jadi bisa berakibat akan membuat mutasinya itu besar, padahal itu tidak ada mutasinya. Kemudian yang keempat adalah tolakan keluar. Tolakan keluar juga kita drop dari catatan rekening koran. Kemudian yang kelima adalah transaksi antar rekening. Kalau si debitur melakukan transaksi dari antar rekening, ya dari rekening dia juga kemudian ditransaksi dari rekening misalnya di bank A, kemudian pergi ke bank B, maka seolah-olah ada uang masuk atau ada uang penjualan, padahal itu bukan uang penjualan. Kalau seandainya dia itu melakukan transaksi antar rekening, misalkanlah 300 juta per hari, 300 juta dari bank A ke bank B, kemudian besoknya bank B dia pindahkan lagi ke bank A, begitu seterusnya. Nah, kalau 300 juta per hari selama 15 hari, maka itu bisa saja seolah-olah ada uang masuk sebesar 4,5 miliar, padahal salesnya tidak sampai sebesar itu. Dan yang terakhir adalah yang keenam, transaksi di luar kebiasaan. Maksudnya di sini adalah jika si debitur kita dari karakter bisnisnya atau dari catatan yang kita punya selama ini, dia uang masuknya dari buyer-nya itu hanya berkisar antara 200 sampai 300 juta misalkan. Tetapi tiba-tiba ada uang masuk sebesar 2 miliar atau 3 miliar. Nah, Anda harus patut curiga kenapa nih ada uang masuk sebesar 2 miliar atau 3 miliar tersebut. Padahal rata-rata transaksinya dia atau uang masuk dari buyer-nya hanya 200 sampai 300 juta. Mungkin saja uang masuk ini adalah dari penjualan fixed asset yang bukan dari bisnis dia sendiri. Nah, untuk itu hal ini perlu juga dikeluarkan. Karenanya total mutasi baik debit maupun kredit
itu kita buatkan netnya dulu. Jadi ada 6 hal yang kita keluarkan sebagaimana yang kita diskusikan barusan.